الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين يا علي وللعابد ثلاث علامات Ya Ali wa Ali walil abidi, dan yaitu bagi abid. Abid itu maknanya ahli ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk abid. Amin. Tapi ada tandanya. Kita itu abid atau tidak, ada tandanya. Di sini tandanya 3. Salatu alamatin, adapun 3 beberapa alamat. 3 beberapa tanda. Apa yang pertama? Yamkutu apa yumkitu di situ? Yumkitu ya. Kalau dulu saya ngaji yamkutu. Yumkitu yang pertama memarahi atau membenci siapa? Abid nafsahu, akan dirinya abid. Jadi seorang abid itu tanda-tandanya selalu mengoreksi dirinya, bukan orang lain. Jadi kalau kita masih sibuk mikirin orang, itu berarti belum masuk kategori abid. Ya, jadi yang misalnya gini loh. Kalau ada orang rajin sholat, kita malas, ya kita marahin diri kita. Jangan nyalahin orang. Kalau orang rajin sedekah, kita malas, yang kita salahin kita. Itu namanya apa? Wayum gitu apa? Nafsa. Istilahnya urusan kebaikan itu kita selalu iri sama orang, sehingga korbannya yang kita marahin diri kita. Kenapa saya malas sekali ya, gitu ya. Sering-sering kita ngomong begitu. Kenapa saya nggak seperti si anu yang rajin? Itu ciri-ciri abid tuh begitu. Kalau bab ngaji begini ya, untuk yang merasa belum pinter, mestinya malu sama orang udah pinter masih doyan ngaji. Itu mesti begitu. Maka nanti di situ kita termotivasi. Loh, yang itu udah pinter masih ngaji aja, masa saya apa? Nah, itu ciri-ciri abid tuh begitu. Yang kedua, wa yuhasibuhu, dan mengawasi atau menghisab siapa abid. Wa yuhasibuha, mestinya akan nafsahu. Jadi sering-sering kita menghisab ya, menghisab hidup kita ini. Udah berapa tahun umur kita? Ya 60, 50, 40. Coba di umur-umur berapa kita merasa sehat banget, rezeki banyak banget, kesempatan usaha terbuka banget ya. Kita pikirin coba di umur berapa. Nah setelah itu kita pikirin di usia berapa kita yang waktu sehat itu ibadah rajin banget, terus sedekah rajin banget, seimbang loh, karena sehat kan ya harus diimbangi sama rajin ibadah. Rajin sedekah dibagi dengan banyak rezeki kan gitu ya. Terus apa? Tidak banyak waktu yang terbuang. Jadi sering-sering kita menghisab diri kita, termasuk kapan kita pernah menyakiti orang yang orang itu
Ya maaf ya, kebetulan belum sempat kita meminta maaf, dia sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada di sini, itu dihisab. Nah, ciri-ciri abid itu orang yang selalu introspeksi terhadap dirinya, menyangkut kebaikannya dan keburukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga wayutilul kiamat di mestinya wayutilu, dan memanjangkan siapa abid al qiyamah akan ibadah baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala. Jadi urusan sholat ya, al qiyam ini maknanya sholat ya, ibadah sholat maksudnya. Itu cari waktu yang momennya hanya kita sama Allah saja itu loh. Biasanya kan ya malam itu kan tidak ada orang lihat ya, yang lain tidur kita bangun. Nah saat kita sholat itu berarti cuma kita dengan apa? Allah doang. Nah, abid itu orang-orang yang sholatnya itu sampai lama sekali, ketika sudah di hadapan Allah, artinya di hadapan Allah itu ya antara dia dengan Allah. Ya namanya sholat pasti apa? Di hadapan Allah. Cuman kan kalau sholatnya rame-rame gitu kan bisa jadi kelihatannya di hadapan Allah, tapi hatinya apa? Ya kemana-mana. Tapi kalau sudah malam sendirian di dalam kamar, wah itu insya Allah. Makanya Nabi dalam beberapa hadis itu kurang berkenan ya, kurang berkenan kalau sholat jamaah itu imamnya baca surahnya panjang. Nabi kurang berkenan ya. Jadi kalau cara ngimamin ya yang pendek-pendek saja suratnya ya. Tadi saya rakaat pertama itu ngimamin maghrib surat Al-Asri. Al-Asri berapa ayat? Wal Asri 3 ayat atau 4 ayat? Ya, tadinya rakaat kedua saya mau Al-Kautsar gitu. Itu kan lebih cepat lagi gitu. Akhirnya karena takut nanti jamaahnya punya pikiran aneh-aneh, kenapa ini Pak Ustadz tuh bacanya biasanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ini Wal Asri sama. Nah, saya baca Al-Ikhlas tadi kan gitu. Tapi ilok amat ya jamaah ada punya perasaan begitu. Itu karena saya pengennya sholat tadi itu cepat, wiridnya cepat, karena kebetulan kajiannya itu agak panjang. Jadi tadi pas Riyadus Shalihin babu amri ala amanati wa ahliha ila ahliha, tentang amanah. Kalau di pabrik itu kayak di tempatnya Mas Imam itu, konon saya itu khutbah di situ kan dari tahun 98. Konon ini menurut intel saya itu, saya sampai sekarang belum dipecat itu karena apa? Katanya kalau ngimamin apa ya cepet. Jadi istilahnya kalau imam khotib cepet tuh jadi apa? Favorit. Nah, jadi kalau ya sampai sekarang belum dipecat ya. Boleh lagi. 98 sampai sekarang udah 20 tahun. Ya istilahnya kalau bapak mau awet, mau jadi imam favorit, imam ini jangan apa? Nah, jangan lama-lama. Ya ada sih orang yang suka. Misalnya saya pernah di request, bacanya surat ini yang enak, yang banyak ada. Tapi paling yang senang paling 1-2 orang, 10-nya nggak suka. Karena yang 10 pengennya apa? Cepet-cepet. Tapi kalau sendiri, waduh, bisa khataman tuh 1 juz, 2 juz. Gak usah kayak Nabi dah,
Nabi kan sampai telapak kakinya apa? Bengkak. Ya kita bengkak juga kadang-kadang. Itu cerita abid. Ada nggak di 3 tanda-tanda ini kita itu ya berhak menyandang gelar al-abid? Ada nggak? Kalau nggak ada ya usahakan. Apa yang pertama tadi? Yumkitu nafsah, memahari dirinya, wa yuhasibuhu, sekaligus apa? Yang kedua apa itu tadi? Menghisab, jadi mengoreksi dirinya. Yang ketiga, memanjangkan sholatnya ketika sudah berhadapan sama. Pengertian itu bukan kalau sholat jamaah tidak berhadapan Allah, ini pengertian larinya ke sana ya. Berikutnya, mudah-mudahan kita termasuk, kita ini mudah-mudahan orang soleh, tapi ada tandanya lagi, walis salihi, dan yaitu bagi orang soleh, sama dengan abid tadi. Soleh itu maknanya orang baik, tapi baik menurut syariat. Ada kebaikan tapi tidak syariat. Masih membuka ini dikit jendelanya. Coba ini pertanyaannya dijawab boleh nggak boleh. Ada orang, Pak Jikendar, ini yang ngantuk saya tanya, ini mulai ngantuk. Kagak sholat, orang Islam, tapi orangnya peduli, jadi suka bantu ngasih uang. Ada itu di kampung saya, ada yang kayak gitu. Ya sholatnya males gitu, tapi kalau urusan apa? Nolongin orang, nyumbang tuh, wah nomor 1. Nah, temennya rajin sholatnya, tapi bakhil, medit. Mending yang pertama apa yang kedua? Milih, yang nggak boleh yang lain. Sholat dulu, yang bisa. Sholat walaupun bakhil ya. Iya. Sebetulnya saya nggak bilang pertanyaannya juga salah gitu. Saya nggak mau bilang begitu. Sebab begini, sifat bakhil itu dengan orang rajin sholat itu gak nyantol. Berarti orang rajin sholat tapi masih bakhil itu, berarti sholatnya kacau. Ada masalah dengan sholatnya. Inna sholata apa? Tanha anil fahsal. Bakhil itu fahsal. Berarti apa? Sholatnya bermasalah. Lah ini juga maaf ya, ada orang nggak sholat atau tidak rajin, tapi yo pemurah. Saya kan juga curiga, ini orang Islam bukan sih? Karena salah satu ajaran sholat itu kan melahirkan sifat apa? Dermawan. Jadi bisa jadi pertanyaan salah, bisa jadi kedua-duanya ya keliru. Maka nggak perlu dijawab karena kedua-duanya apa? Ngaco. Tapi kalau mau dipaksain juga, ini kan urusan pahala sama dosa Pak Ustadz. Ya, kalau yang pertama sih, ya karena dia kagak sholat ada dosanya. Terus cara nyumbangnya ada pahalanya, ada gitu. Yang kedua, sholatnya rajin ada pahalanya, pelitnya ya ada dosanya. Berarti jangan bilang impas. Masa dua-duanya impas? Ya orang kacau dua-duanya, itu menurut saya orang kacau dua-duanya ya. Ini di kampung saya ada itu Pak Jikendar, yang begitu ada, dua-duanya ada. Di sini mah nggak ada ya? Ya kalau udah nolongin orang, wah ilah, tapi sholat ya kagak. Ada orang hajatan, orang kematian, wah ilah, tidak sholat. Atau ya kita husnuzon aja kali, yang bagus husnuzon Jikendar ya. Dia sholatnya nggak pernah gabung, dia sholatnya di rumah sama bininya gitu kali ya. Karena dia kalau di musola takut teriak, mungkin gitu kali ya.
Kita husnuzan saja lah. Ya kali. Jadi soleh itu maknanya baik, orang baik. Tapi ada tandanya, salasu alamatin, adapun 3 beberapa tanda. Yuslihu, yang pertama, membaguskan siapa soleh, bainallahi, di antara Allah, wa bainahu, dan di antara soleh tadi caranya bil amali, dengan amal as-salihi, yang baik. Jadi orang soleh itu orang yang hubungannya bagus dengan Allah. Belum disebut soleh kalau hubungannya bermasalah dengan Allah. Maka saya tanya, sholat itu kan termasuk amal soleh. Berarti kalau orang sholatnya kadang sholat kagak-kagak, orang soleh bukan dia? Bukan. Karena hubungan dia dengan Allahnya bermasalah. Itu yang saya kira rumusan soleh itu paling gampang ya gitu. Yuslihu bainahu wa bainallahi bil amalis soleh. Hilim itu kedermawanan, sakhaun. Sifat-sifat kedermawanan, pemberi itu adalah sifat baik. Sampai Allah juga punya sifat itu, Al-Halim. Apa namanya? Al-Halim. Lah sekarang, apa orang itu termasuk soleh ketika dia memiliki sifat yang tidak soleh, seperti bakhil itu? Ya enggak. Berarti memang susah kita mengatakan 2 orang yang tadi contohnya itu sebagai orang soleh. Dari sisi sholatnya oke lah, soleh, tapi kan bakhilnya nggak nyambung. Maka kedua contoh itu adalah contoh orang yang bermasalah. Jadi kesolehan itu membangun hubungan yang baik kepada Allah dengan amalan-amalan yang baik. Yang kedua, jadi jangan sampai kita dituduh ya, sebagai orang yang bermasalah dengan Allah itu, jangan sampai. Sebab begini ya, bermasalah sama tetangga aja puyeng, apalagi bermasalah sama Allah. Hidupnya kalau punya masalah sama Allah, Masya Allah. Sebetulnya kita bermasalah mulu sama Allah itu, terutama kalau udah bab dosa, bohong, ya. Cuman karena Allahnya ini, jadi saya kalau ngomongin Allah ini kadang suka lebay gitu. Allah ini Tuhan luar biasa banget, nggak ada kesinggungnya. Ya misalnya dia pagi dia nyolong, siang dia istighfar, diampuni Allah. Sore dia dosa, malamnya istighfar, diampuni Allah. Cara bohong, nyolong, rampok segala rupa itu kan berarti dia bermasalah sama Allah. Tapi ketika dia taubat, dia istighfar, itu langsung Allah nerima loh. Cuman memang kalau Allah itu kan pengennya kita jangan pernah berhenti beristighfar, bertaubat. Karena yang ditakutkan begini, khawatir pas kita belum taubat mati. Itu khawatirnya gitu saja. Atau begini, bisa jadi istighfar kita yang kayak Nabi itu. Di masjid kemarin ya, saya sampaikan ya. Udah belum? Gini, di masjid apa di mana? Oh bukan di masjid. Gini. Nabi itu kan istighfarnya sehari berapa? Satu riwayat 70, satu riwayat berapa? 100. Itu kan sebetulnya dalam pikiran kita ini ada apa ya? Nabi kok orang yang nggak punya dosa tapi apa? Begini. Di kitab Mau'izatul Mu'min itu ada analog yang menurut saya cakep sekali. Oke.
kita sholat isya tadi, ya dah, wudu nggak? Wudu, sah nggak? Sholat isya kita kalau nggak wudu, tidak sah. Oke. Terus entar nih kita mau tahajud atau besok kita mau duha, kita nggak punya wudu, sah nggak sholat duha kita atau sholat tahajud kita kalau kita nggak berwudu? Hah? Jadi taubat dan istighfar kita seperti wudu mau sholat apa? Isya, sholat wajib lah. Sementara istighfarnya Nabi itu wudu untuk sholat sunat. Nah itu Syekh Jamaluddin ngasih contoh cakep banget. Artinya apa? Nabi itu taubatnya bukan karena Nabi punya dosa, karena memang kan taubat itu, istighfar itu perintah agama. Siapa yang paling dulu nyontoin? Yang sahibus syar'i, yang pertama kali diperintahkan ya nabinya. Ya untungnya nabinya bukan kita. Kalau nabinya kita kan ya gengsi, nggak punya dosa, ya Allah gimana ya suruh taubat ya. Nah, sehingga dalam pandangan ulama taubatnya Nabi itu li ajlis syar'i, karena punya tujuan agama. Apa itu? Ya supaya umatnya itu ya coba ya mikir loh. Tapi secara hakiki dalam pandangan Syekh Jamaluddin ulama sufi itu, perumpamaan taubat dan istighfar kita kepada Nabi itu antara wudu sholat wajib dengan wudu sholat sunnah. Maka kalau ditanya Nabi soleh nggak, jangan ditanya. Nabi itu udah di atasnya itu semua. Nabi itu. Saya senang dengan komentarnya Pak Quraisy. Kalau sudah ngomongin Asmaul Husna, coba kita itu belajar meniru sifatnya Allah. Itu kan menurut saya itu. Ya sebetulnya kan kita ya kalau suruh niru ya jangan Allah tapi Allah, Nabi laqad kana lakum itu. Tapi kadang-kadang memang kita memang harus langsung nyampe ke Allah itu, terutama bab ghafurnya Allah itu loh. Allah itu kalau udah ngampunin hambanya itu nggak pernah apa tar dulu apa enggak itu. Nah, kita itu kan kalau udah dibenci orang, disakiti orang kok ya sampai dendam. Ya Allah ya nggak pernah dendam, nggak tahu kita dendam. Cobalah belajar dengan sifatnya Allah lagi tuh kalau Pak Quraisy itu. Oke, lanjut yang kedua. Wa yuslihu dinahu bil amal. Ini istilahnya atful khas 'alal 'am ya. Wa yuslihu, dan membaguskan siapa? Saleh. Ini yang kedua ya. Dinahu, akan agamanya saleh, bil amali, dengan amal. Ini kalau amal tanpa soleh sudah maklum ya, karena urusannya agama ya. Ya. Jadi dia dengan Allah, dia dengan agamanya, istilahnya begitu. Kalau yang atas dia dengan Allah, yang kedua dia dengan agamanya. Agama itu kan nasihat, ad-dinu an-nasihat. Lalu kepada Allah berarti apa? Lillahi. Dulu Nabi waktu ngomong gitu kan sahabat nanya, ad-dinu an-nasihat liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li ulil amri, bahkan maka wajar ya kalau ada hadis as-sholatu imaduddin, itu ya wajar. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu dalam rangka merawat agama supaya agamanya itu apa? Ya tetap ada lah. Ya Islam itu tidak mungkin hilang Pak, tapi kalau hijrah iya. Tahu apa bedanya hilang sama hijrah?
Ya, kalau hilang nggak mungkin lah, Islam hilang dari dunia ini nggak mungkin. Tapi kalau hijrah dari kampung kita, iya. Berarti apa? Ya syiar-syiarnya, amal-amalannya itu mulai meninggalkan kampung kita. Tapi kalau kampung yang saya maksud di RT ini sih enggak kayaknya. Yang ada ya di perumahan itu sudah mulai hilang. Karena yang konyol lagi di rumah loh. Jadi ada rumah tangga yang keluarga itu agamanya beda-beda. Saya kok mikirinnya rada mumet itu. Katanya udah cerai itu ya, Jamal Mirdad sama Lydia Kandung ya. Sudah cerai ya, Pak Haji Kandar ya. Ngantuk ya Pak Haji Kandar. Cantik loh Lydia Kandung. Janda berarti dia. Hah? Jamal Mirdad udah cerai sama Lydia Kandung. Cerai ya udah ya Pak Haji Kandar ya. Cantik loh dia kan, tapi dia non muslim. Non muslim. Lah Jamalnya itu berapa tahun dia? Lah anaknya yang satu ada yang muslim, yang satu ada pusing saya pusing. Ya Allah. Mestinya nanti ya Lydia Kandau jodohnya yang seagama sama dia lah. Artis yang duda siapa Manjuki? Ada artis yang duda nggak? Iya nanti biar dapat jodohnya Lydia Kandau. Kalau artis yang janda ada, yang Islam ada. Mudah-mudahan berjodohnya sama Jamal gitu loh mas saya. Jadi ya kita syukur juga kalau dia bercerai ya, karena kan beda agama. Jadi ngomongin artis. Yang berat ini ya semuanya berat, dong namanya orang soleh kok, derajatnya namanya soleh. Yang ketiga ini wayarda, dan menyukai siapa soleh linnasi kepada manusia, ma akan perkara, yarda yang menyukai siapa soleh akan ma linafsi bagi dirinya soleh. Kalau kerennya itu gini, saya senang kalau Bapak senang, saya susah kalau Bapak susah. Itu udah bestie banget. Jadi apa ya istilahnya, ini rekayasa cuaca. Kan ada juga yang komentar waktu saya ngomong begitu, ada yang komentar, tahu di mana, di sini apa di mana. Jadi dananya itu kan besar. Ya saya minta tolong jangan dikomentari dulu. Jadi kalau saya itu pertama, ini ikhtiarnya pemerintah, dalam ini pemerintah DKI, supaya Jakarta ini enggak, kalau cara baju enggak kayak dulu gitu. Saya minta kayak gitu. Lah yang bisa merasakan penderitaan itu banjir ya orang yang biasanya kena banjir. Memang kalau bicara yang saya tadi bilang itu rekayasa, orang-orang kayak di RT 12 ini gak berasa penderitaan itu. Makanya istilahnya jangan sampai kita itu menari-nari di atas penderitaan saya. Saya kan pernah kebanjiran juga loh pesantren Pak. Bapak yo memotok doang. Ngerinya gini, ada waktunya Allah ya mau nyoba orang RT 12. Jadi Allah kasih musibah yang nggak pernah Allah timpakan sama orang yang pengalamin banjir gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita tidak kena musibah, akhirnya kita yo kehilangan simpati sama orang-orang yang terkena musibah. Atau konteksnya kalau sekarang pemerintah ya, pemerintah DKI dalam usaha atau ikhtiar supaya mengurangi potensi musibah. Jadi saya suka bumi itu ya. Suka bumi itu kan begitu saya lihat update-nya saya langsung telepon RT di sana. Gimana Cikario lokasi pesantren? Alhamdulillah aman.
Yang terdekat dari situ berapa kilo yang kena ini? Jauh. Ya. Tapi ketika saya lihat apa, daerah yang kena itu adalah kawasan-kawasan yang memang pertama dekat sungai Cikaso itu. Yang kedua memang aliran-aliran itu kan biasa tuh Pak, namanya tanah itu makin mendekati sungai kan dia makin apa? Turun-turun gitu. Nah itu juga yang korban tanah bergeraknya, ya tebingan-tebingan. Ya kalau rumah Bapak rata gitu sama kali jauh ya aman lah. Aman dari banjir, aman dari longsor, aman dari, tapi belum aman dari kebakaran. Maka saya bilang, saya bukan nyumpain nih. Ada orang yang ngaco juga, nggak apa-apa dong Ustaz, kebakaran kalau musim hujan enak. Oh jangan sangka, belum tentu enak. Iya, jadi musibah itu tidak pernah kenal. Ya intinya ya, apapun usaha kita untuk menghindari musibah itu ya patut kita dukung. Ya ini saya ngomongin gini ini karena pernah merasa susah sekali waktu apa terjadi banjir tahun berapa itu, penyebabnya gara-gara tembok SMU itu rubuh. Nah, cuman kan saya ini mohon maaf ya Pak Kender ya, kalau SMU itu kan kalau temboknya rubuh kan tinggal bikin apa, anggaran sama. Nah, kalau tembok pesantren yang rubuh saya kan ngasih amplop lagi sama bapak. Hah? Karena nggak dapat apa? Enggak. Ya maka itu ya mudah-mudahan tahun ini tidak ada musibah seperti yang udah. Ngeri Pak, pagi-pagi udah suara apa? Tembok rubuh, suara gerbang nyembur ke kali. Ngeri kalau ya rumah ya tinggal semeter setengah lagi. Cara rumah ya banjir sih enggak, cuman begitu tanah belah begitu. Ini bukan curhat sih, artinya apa? Ya ciri-ciri orang soleh itu di dalamnya itu harus ada perasaan yang kalau saudaranya senang dia senang, kalau saudaranya sedang susah dia itu. Maka bahasa menari-nari di atas penderitaan orang lain berarti memang bukan orang soleh itu, orang kacau. Ya. Siapa yang saat ini sedang kena musibah? Ya kira turut. Andai kata itu tertimpa ke kampung kita. Kalau di Jawa ya sekarang Pasuruan, Mojokerto. Kalau di Jawa Barat ya Sukabumi, Cianjur, mana lagi lah, Garut kalau nggak salah. Hah? Bandung. Kuningan aman? Majalengka? Pangandaran? Tumbang yang tumbang. Iya. Wallah, yang akan datang ciri-ciri orang bahagia. Nah, yang akan datang ya. Apa tanda orang bahagia itu? Nah, kalau penasaran ya baca dulu, itu ada di terjemahan. Wallahu a'lam.